Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Erawati. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Brangenek. Saya adalah salah seorang calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang disiplin positif yang berada di sekolah saya di SMP Negeri 1 Brangenek sebagai implementasi dari aksi nyata saya di modul 1.4 CGP Angkatan 11 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri acara kegiatan sosialisasi praktik baik atau aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Selanjutnya marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Brangenek, kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri salah satu acara dari teman kita yaitu Ibu Eli Erawati dalam rangka beliau mensosialisasi salah satu dari kegiatan beliau di dalam program guru penggerak adalah bagian dari pekerjaan dan yang harus diselesaikan oleh beliau terhadap tugas beliau yang diberikan, yaitu tentang masalah disiplin dan budaya positif sebagai aksi nyata beliau. Maka untuk itu kepada kita semua yang saya hormati, Bapak Pengawas Dipu Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Amansa yang sempat hadir, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan tentu yang kita banggakan adalah salah satu peserta dari sekolah kita yaitu Ibu Eli Erawati yang sempat mengikuti program guru penggerak ini, dan tentu dalam kegiatan ini sebagai wujud implementasinya nanti dengan lahirnya
salah satu guru penggerak di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi rangkaian kegiatan beliau selama ini bisa ditransfer nanti sebagai wujud aplikasi nyata lapangannya pada saat beliau nanti berakhir tugasnya atau berakhir kegiatannya di program guru penggerak ini. Dan saya juga atas nama lembaga sekaligus sebagai laporan bahwa termasuk tahun ini kemarin kita sudah mengirimkan salah satu orang juga atas nama Pak Agus untuk mengikuti kegiatan atau program calon guru penggerak ini. Dan seperti apa yang dihajatkan oleh beliau, Ibu Eli Erawati, dalam rangka kerja nyatanya ini, mungkin kita semua, saya mengajak kita semua terutama Bapak Ibu untuk selalu saling membantu. Sebab ketika nanti ada beberapa program sebagai tawaran dari pemerintah baik itu pusat sampai di daerah sebagai sebuah bentuk kebijakan, katakanlah kebijakan daerah, Bapak Ibu mungkin bisa jadi di program yang lain selain di guru penggerak ini. Sementara kita dengar memang aksesnya sebagai sebuah yang terbaca, yang tertulis bahwa ini adalah merupakan salah satu akses yang ke kepala sekolah dan pengawasnya untuk kegiatan guru penggerak ini. Nah, mudah-mudahan di SMP kita ini, di sekolah kita ini banyak terlahir mungkin yang berminat, karena kemarin seolah harus wajib ada dalam satu sekolah itu satu yang mengikuti program guru penggerak. Akhirnya kita kirim Pak Agus untuk tahun ini, dan saya ucapkan selamat dan mohon bersabar Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Sama ketika pada saat itu saya dengan Pak Sat berbagai kegiatan, termasuk mungkin yang sekarang namanya aksi nyata ini sangat luar biasa. Nah, untuk itu saya mohon bersabar dan juga sekaligus mohon maklum kepada Bapak Ibu yang terutama satu bidang studi. Umpamanya Ibu Eli Erawati ini ada Ibu Ervin, juga bisa dibantu dengan Ibu Eli. Nah, untuk itu sehingga di sekolah kita sering saya bilang Pak, kadang-kadang di satu disiplin ilmu sebagai pengampu disiplin ilmu itu satu dengan yang lain itu saling menjelekkan. Tapi syukur alhamdulillah di sekolah kita ini karena sistem pendekatannya itu di samping hal-hal yang sifatnya formal, juga pendekatan saya sistemnya kekeluargaan, saling mengisi satu yang lain, sehingga ketika ada kegiatan seperti ini yang lain juga bisa mengisi di bidang yang sama. Demikian saya kira saya ucapkan terus untuk berkegiatan khusus untuk Ibu Lili juga dengan teman-teman guru yang lain pada saat ada beberapa program nanti tawaran dari kebijakan Pemda. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang sekaligus terima kasih atas hadirnya beliau Pak Pengawas dari Dikbud hari ini. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Hermansyah selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati kepada SMP 1 Berangene, abang saya Bapak Edi Yasin SPD, kemudian Bapak Ibu guru yang kami muliakan. Alhamdulillah sore ini kita semua masih dalam keadaan sehat, segar, bugar. Semoga semua kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hanya ingin menitipkan sebuah pesan bahwa sesungguhnya kehidupan ini menitipkan kepada kita kelebihan dari setiap kekurangan yang kita miliki, menitipkan kebaikan dari setiap kehilapan yang kita perbuat. Dan sesungguhnya adalah ketika saya pernah membaca buku tentang Khalil Gibran, dia bertanya kepada gurunya,
wahai guru, bagaimana saya bisa memperoleh hal yang sempurna dalam kehidupan ini? Gurunya menjawab, kemanapun kamu mencari tentang kesempurnaan itu, semakin kamu mencari tidak akan pernah kamu jumpai. Karena kesempurnaan itu sesungguhnya adalah tentang keikhlasan hati menerima kekurangan. Jadi tugas kita Bapak Ibu saling berbagi kelebihan dan menyempurnakan kekurangan. Sehingga ada syair yang diucapkan, yang dibuat oleh Khalil Gibran itu yang sangat romantis itu, dia mengatakan bahwa pasangan yang bahagia itu bukan dua sejoli yang sempurna, tetapi pasangan yang bahagia itu adalah dua sejoli yang saling menghargai ketidaksempurnaan itu. Saya kira ini hal-hal sebagai pemungkit saja. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan paradigma, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma atau stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kemudian bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana pola kita berpikir. Kemudian ini perubahan paradigma, ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Di stimulus respon ada realita, kemudian di teorinya ada realita kebutuhan kita yang berbeda. Kalau di responnya kebutuhan kita sama, kemudian di kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa disertai hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu ke anak itu tanpa kita sertai dengan hukuman, sogokan, ancaman maupun dengan hadiah. Kemudian disiplin bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak agar dapat belajar menjadi orang yang dewasa yang bertanggung jawab dan berdisiplin positif. Nah, sedangkan di dalam pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Apa aja sebenarnya kebutuhan kita? Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk ke dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa menerima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan hubungan sosial kita. Jadi semua hal yang ada dalam hidup itu menjadi kebutuhan kita. Kita ingin merasa diterima oleh orang lain. Lanjut Pak. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu,
menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap kita berharga oleh orang lain. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu bergerak, bercanda, kemudian tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan mereka senang untuk mencoba hal-hal yang menarik lainnya. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Jadi semua kita butuh senang. Kebutuhan itu untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bersama. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, termasuk anjing atau lumba-lumba atau primata dan lain-lain, mereka juga bermain. Sama halnya dengan kita manusia. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting dengan manusia. Kemudian kita melangkah ke teori motivasi perilaku manusia. Di teori ini ada teori yang motivasinya berasal dari eksternal dan dari internal. Lanjut. Nah, ini restitusi. Restitusi itu diartikan juga sama dengan 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini adalah posisi kita menjadi seorang guru. Jadi di dalam jiwa kita guru ada 5 posisi yang kita miliki. Yang pertama itu posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Posisi ketiga, posisi sebagai teman. Posisi keempat, sebagai pemantau. Sedangkan posisi terakhir adalah posisi sebagai manajer. Sekarang kita bahas satu persatu. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik kepada anak-anaknya. Jadi hukuman ini lebih kepada cara guru untuk menerapkan disiplin. Contoh kalau sebagai penghukum itu, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Misalnya kita menghukum anak dengan kata-kata yang seperti itu. Kemudian pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, itu yaitu dengan cara dia, yaitu cara menghukum siswanya. Kita lanjut ke cara yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan kemudian mereka akan mengeluarkan kata-kata lembut seperti, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian di posisi teman, kalau guru menempatkan diri ke posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, artinya memberikan kata-kata yang baik kepada anak-anak. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan tutur kata untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Kemudian di posisi teman, kalau guru menempatkan diri ke posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, artinya memberikan kata-kata yang baik kepada anak-anak. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan tutur kata untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi ibu ya, gitu. Ayo ingat tidak bantuan yang bapak berikan selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bisa ibu bantu mengatasinya. Nah, kita lanjut lagi kepada posisi yang berikutnya, yaitu sebagai pemantau. Memantau artinya kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa dari segala tindakan yang kamu lakukan? Kita berangkat ke posisi terakhir, yaitu posisi manajer. Posisi manajer inilah posisi yang sebenarnya sangat diharapkan di dalam posisi kita menjadi guru. Posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer bagi dirinya. Lanjut. Sekarang yang terakhir ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor. Ini apa istilahnya? Kita bayangkan saja, apa sih pentingnya kita menggunakan helm ketika berkendara? Nah, kemungkinan jawabannya itu adalah untuk keselamatan kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker atau mencuci tangan setiap hari? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan kita. Nah, nilai keselamatan dan keselamatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut. Nah, keyakinan kelas itu bisa kita buat sesuai dengan kesepakatan kita di kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi silakan nanti kita membuat peraturannya seperti apa. Peraturannya itu selalu dia kembalikan buku pada tempatnya, misalnya peraturannya. Kemudian keyakinan kelasnya itu apa? Bertanggung jawab. Jadi dia mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai yang diinginkan di keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Lanjut. Nah, ini sekarang kita melangkah ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebenarnya cara yang ditempuh oleh guru untuk kita bisa menyelesaikan masalah siswa. Mulai dari pemahaman awal mereka tentang masalah mereka sampai dengan cara kita mengatasi masalah mereka. Nah, di sini ada segitiga, namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu ada kita validasi dulu kayak apa kesalahan mereka itu apa. Kita istilahnya kita akan mencoba mengatasi murid itu dengan 3 langkah gitu ya. Yang pertama, tanya dulu apa masalahnya dia, kemudian apa penyebab dia melakukan seperti itu, sampai dengan solusi yang akan mereka cari sendiri di segitiga restitusi ini. Oke, lanjut. Ini video, kembali video tadi. Ada video yang coba saya rekam itu yang di atas, kemudian video itu menceritakan tentang kondisi di kelas ya. Ada masalah ketika anak tidak mengerjakan tugas, kemudian mereka saya panggil untuk mengerjakan tugas, kemudian apa kendala dia tidak mengerjakan tugas selama ini. Jadi
ternyata begitu kita memberikan pertanyaan, mereka akan menemukan jawabannya sendiri ternyata. Ada solusinya di diri mereka sendiri. Jadi inilah rangkaian kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan. Kemudian seandainya ada perbaikan, saya siap untuk merubah atau menerima masukan dari Bapak Ibu. Akhirnya saya akhiri sosialisasi saya pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif yang telah disampaikan oleh Ibu Eli Erawati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kurang jelas penyampaian atau apa tadi, silakan. Untuk sesi pertama diperuntukkan 2 orang penanya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Husnul Hidayati. Saya adalah guru bahasa Inggris untuk kelas 7. Pertanyaan saya, Ibu, bagaimana contoh penerapan disiplin positif yang sudah berhasil kita laksanakan di lingkungan belajar kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Husnul Hidayati. Kami persilakan Ibu Eli Erawati untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Husnul. Silakan, Bu. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Husnul Hidayati, ya, guru bahasa Inggris kelas 7 di SMP Negeri 1 Brangkene. Jadi sesuai dengan disiplin positif yang kemarin yang sudah kami laksanakan tugas, yaitu di sekolah ini di SMP Negeri 1 Brangkene sudah membudaya cinta kebersihan sesuai dengan visi saya kemarin, visi dan visi sekolah kita kemarin, bahwa salah satunya itu meningkatkan akhlak, kemudian dengan cinta kebersihan. Nah, cinta kebersihan itu bisa kita lihat dari setiap hari kita memilih sampah. Begitu anak masuk, mereka sudah langsung dengan kesadaran sendiri tanpa lagi diperintah, sudah mereka memilih sampah dengan betul-betul dengan kesadarannya. Kemudian kedua, penanaman akhlak mulia. Akhlak mulia itu sudah mulai kita laksanakan dengan cara kita sholat berjamaah bersama, kemudian ada kegiatan imtak kita, ya, yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Dan ada satu lagi yaitu pembiasaan membaca Asmaul Husna. Ini target saya, kita bisa hafal, semua warga sekolah itu bisa hafal Asmaul Husna. Jadi itu yang sudah terlaksana, yang kita bisa lihat sama-sama pada hari ini, Ibu semua dan Bapak Ibu semua. Kira-kira nanti insya Allah selanjutnya kita akan menggali lagi apa kira-kira akan kita laksanakan untuk anak-anak kita. Demikian Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saprudin, guru bahasa Indonesia. Sekarang saya memegang kelas 9. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa bertanya kepada calon guru penggerak Ibu Eli Erawati. Pertanyaan saya sangat sederhana, Bu. Apakah ada trik khusus atau metode khusus untuk menciptakan peserta didik untuk bisa berdisiplin positif di lingkungan sekolah? Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saprudin atas pertanyaannya. Jadi intinya apa triknya kita menghadapi siswa? Sekarang triknya mungkin kalau dari posisi kontrol kita akan mengambil di posisi yang kelima, yaitu posisi kita sebagai manajer. Artinya begitu kita menjadi manajer, maka kita di posisi itu kita tidak akan menyalahkan siswa.
tapi kita akan memanggil dia dengan penuh cinta kasih, ya, dengan penuh pengertian. Kita bertanya apa masalahnya, kemudian mengapa dia seperti itu, sampai dengan bagaimana agar dia tidak lagi berbuat tidak baik di sekolah. Jadi dengan begitu fungsi manajer kita itu betul-betul tercover dan anak-anak bisa kita atasi tingkah lakunya itu dengan baik. Intinya kita menanamkan rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada siswa. Saya kira demikian Bapak Ibu, ya, Pak Saprodin terutama. Terima kasih. Kembali saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trik atau metode yang dapat kita lakukan untuk menciptakan peserta didik untuk dapat berlaku disiplin positif ini bisa kita pilih teman selaku partner mereka. Kemudian kita sebagai pemantau dalam hal ini tetap memberikan kata-kata yang terbaik buat mereka. Kita tidak boleh menyalahkan peserta didik walaupun melakukan kesalahan dalam bentuk apapun. Kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa melakukan ulang yang negatif menjadi positif, dengan tentu memberikan pantauan, kemudian memberikan arahan yang terbaik dengan kelembutan hati. Insya Allah dengan cara seperti itu, perilaku positif mereka akan melakukan hal sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli Erawati yang sudah menyampaikan sosialisasinya, kemudian sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dengan begitu lugas. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Eli dulu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir di acara sosialisasinya Ibu Eli. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.